Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang sistem saraf pada manusia. Standar kompetensi 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan atau penyakit yang terjadi, serta implikasinya pada saling temas. Kompetensi dasar 3.6. Menjelaskan keterkaitan struktur, fungsi, dan serta proses kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia, saraf, endokrin, dan penyinderaan. Indikator 1. Menjelaskan sistem saraf. 2. Mendeskripsikan 3 struktur dan fungsi neuron. Sistem saraf dibagi dua, saraf pusat dan juga saraf tepi. Sistem saraf manusia tersusun atas miliaran sel neuron. Sel neuron memiliki struktur mempengaruhi mekanisme rangsangan, menentukan gerak biasa, gerak refleks, dan juga gerak nyeri. Sistem saraf, sistem saraf, sistem saraf, sistem saraf. Berdasarkan fungsi dalam membawa rangsan yang dikelompokkan menjadi 3, sensorik, motorik, dan sel saraf konektor. Bagian-bagian saraf ada akson, badan sel, dan nukleus, dendrit, bonggol, mitokondria, selubung mielin melindungi akson. Kerusakan sistem saraf bisa terjadi akibat benturan, tapi tubuh tidak bisa membentuk lagi sel-sel saraf baru. Sistem saraf, sistem saraf, sistem saraf, sistem saraf. Oke, bagian pertama dari sistem saraf yang akan kita bahas adalah tentang penyusun dari sel saraf itu sendiri yang dinamakan dengan sel saraf atau dikenal dengan neuron. Oke, kita akan coba bahas bagian-bagian dari sebuah neuron. Yang pertama, kalian lihat bagian terbesar dari sebuah neuron, ada bagian penggembungan di sini. Ini yang dinamakan dengan bagian utama dari sel, dinamakan badan sel. Di sini tempat terjadinya metabolisme utama, penghasilan energi, dan yang lain-lain di dalam sel. Tentu dalam sebuah sel ada pengatur utama. Di sini kita lihat ada inti sel. Badan sel, inti sel dari sebuah neuron. Dari badan sel kita akan melihat ada percabangan-percabangan. Kalian lihat di sini yang menonjol-nonjol keluar dari badan sel, yang nantinya bercabang-cabang lagi lebih kecil. Ini berperan untuk berhubungan dengan sel-sel saraf yang lainnya yang dinamakan dengan dendrit. Selain dendrit, ada percabangan lain yang lebih panjang, yang nantinya percabangan ini dinamakan akson atau nerit. Akson atau nerit ini kita akan lihat ada bagian yang terbungkus. Saya gambarkan di sini dengan warna-warna ungu. Ini adalah pembungkus dari akson atau nerit. Tapi ada juga yang tidak terbungkus.
Nah, bagian yang tidak terbungkus yang di sini ini dinamakan dengan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini nanti berperan dalam mempercepat laju rangsang, dan bagian-bagian pembungkus ini dinamakan dengan selubung mielin. Selubung mielin ini sebenarnya tidak hanya selubung saja, tidak hanya selaput saja, tapi kalian lihat di sini, ini ada sebuah sel sebenarnya yang utuh terdapat atau bersatu terintegrasi dengan selubung mielin. Yang kalau saya gambarkan seperti ini ya, misalkan selubung mielin, ini tempat aksonnya. Di sini di bagian atas dari selubung mielin itu terdapat sel yang nantinya sebenarnya yang membentuk selubung mielin itu, yang dinamakan dengan sel Schwann. Di sel Schwann ini salah satu penyokong kerja dari neuron. Ujung akson kemudian nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggembung, terdapat penggembungan-penggembungan yang ini dinamakan dengan ujung akson. Ini adalah bagian-bagian utama dari sebuah neuron, sebuah badan sel. Inti sel, dendrit, akson, selubung mielin, ini pembungkus-pembungkusnya dengan sel Schwann. Ada bagian-bagian yang tidak terbungkus yang dinamakan dengan nodus Ranvier dan juga ujung-ujung akson. Ternyata di dalam tubuh kita sel saraf itu tidak semuanya berbentuk seperti ini. Ini hanya gambaran yang umum. Terdapat berbagai jenis sel saraf. Kita lihat di sini. Ini adalah jenis-jenis dari sel saraf. Jenis-jenis sel saraf ini kita bisa bagi berdasarkan strukturnya. Bagaimana cara kita mengenali dari perbedaan strukturnya? Patokan utama kita lihat dari badan selnya. Ini badan sel, ini juga badan sel, ini juga badan sel. Kita lihat berapa jumlah percabangan yang keluar dari badan sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan dendrit dan kemudian ini akson. Kita lihat banyak sekali percabangan yang keluar dari badan sel. Karena banyak percabangan, maka jenis neuron ini atau jenis sel saraf ini dinamakan dengan multipolar neuron atau neuron multipolar. Sedangkan kalau di sini kita akan lihat hanya 2 percabangan, 1, 2. Maka jenis sel saraf ini kita namakan dengan neuron bipolar atau bipolar neuron. Sedangkan kalau yang terakhir kita lihat cabangnya cuma 1, nanti bercabang lagi. Maka ini yang dinamakan dengan neuron unipolar. Jadi berdasarkan strukturnya, neuron itu kita bisa bagi menjadi neuron multipolar, bipolar, dan unipolar. Evaluasi pada sistem saraf adalah sebagai berikut. 1. Jelaskan sistem saraf. 2. Sebutkan 3 struktur dan fungsi neuron.